Jadi di sini saya sudah bersama Ibu Bulkis. Ya, Di sini bekerja sebagai apa, Bu? di sini sebagai pustakawan kampus 3 shift sore. Jadi di sini saya akan bertanya-tanya sebentar Ya, boleh. tentang manajemen perubahan. Ya, Bicara tentang manajemen perubahan nih, Bu, pernah nggak Ibu selama bekerja di kampus 3 ini pernah merasakan yang namanya perubahan? manajemen perubahan yang saya alami selama bekerja di perpustakaan Musida banyak sekali. Misalnya itu satu, pergantian kepala perpustakaan. Jadi selama saya bekerja 11 tahun di Unsida ini, saya sudah mengalami 3 kali pergantian kepala perpus. Yang kedua, di awal bekerja saya dulu shift pagi, sekarang shift sore sampai malam. Lalu dulu rekan kerja hanya shift pagi satu, shift sore satu, dan sekarang rekan kerja bertambah lebih banyak. Lalu yang job desk, untuk job desk itu adanya perubahan job desk. Saya ada penambahan sih, perubahannya itu lebih ke penambahan. Dulu di apa sekarang itu di layanan dasar perpustakaan, dan sekarang ada penambahan mengenai pengolahan koleksi. Lalu lokasi perpustakaan, dulu itu lokasi perpustakaan ada di lantai 1, terus pindah di lantai 2, dan yang terakhir ini sekarang di lantai 4. Dulu pakai tangga, tidak ada lift, sekarang sudah ada lift. Dan yang terakhir, dulu di kampus 3 itu kan Fikes, Fakultas Ilmu Kesehatan, dan sekarang kan FPIP dan FBHIS ya, yang pastinya ya sama. Lumayan banyak ya, Bu, Iya. perubahannya. Jadi dari perubahan sebanyak itu, adakah perubahan yang paling terasa bagi Ibu? Perubahan yang paling terasa menurut saya sih ya ketika pergantian dari kepala perpustakaan itu kan, dengan adanya pergantian kepala perpustakaan kan memunculkan peraturan-peraturan baru gitu. Jadi ada visi-misi yang baru. Baik, pertanyaan yang terakhir, pada awal-awal adanya perubahan itu apakah ada kesulitan atau tantangan yang Ibu jalani? Apakah bisa dijelaskan? Tantangan pasti ada. Sebagai contoh, ketika pergantian kepala perpustakaan, tantangannya terdapat perbedaan karakter. Jenis kelaminnya pun berbeda, sebelumnya perempuan dan sekarang laki-laki. Dengan adanya perbedaan karakter itu juga gender yang berbeda itu menimbulkan gaya kepemimpinan yang berbeda juga. Lalu komunikasi dan koordinasi di awal-awal ketika kepemimpinan yang gender laki-laki itu sering salah persepsi, sering ada yang saling persepsi di awal-awal, tapi dengan berjalannya waktu kita sudah mulai bisa beradaptasi. Sudah bisa membiasakan ada Iya. itu. Lalu tantangannya sekarang itu perlu peningkatan kompetensi SDM. Kepala perpustakaan menuntut pustakawan untuk selalu mengupdate pelatihan, selalu mengupdate soft skill, literasinya selalu untuk diupdate. Lalu di perubahan kepemimpinan yang sekarang itu pustakawan dituntut untuk beradaptasi dengan teknologi, seperti penerapan layanan berbasis AI kan. Itu membuat kita pustakawan harus belajar teknis,
baik teknis maupun mindset tentang perubahan digital itu tadi, menguasai perangkat lunak, bagaimana memberi pelayanan kepada pemustaka, seperti itu. Ya baik, inilah wawancara yang bisa kami sampaikan. Adakah closing statement yang mau Ibu sampaikan? Closing statement hari ini adalah Perpustakaan Umsida menyadari bahwa manajemen perubahan itu bukan sekedar proses administrasi, melainkan sebuah komitmen untuk beradaptasi dengan dinamika zaman. Transformasi digital, layanan yang meningkat, serta penguatan SDM merupakan visi misi kita menuju perpustakaan yang unggul, inklusif, dan mampu berdaya saing. Baik, terima kasih Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Ya, sama-sama Mbak. Hai, kami dari kelompok 1. Hari ini kami akan membahas fenomena yang terdiri dari perusahaan. Dalam video yang baru saja kita tonton bersama, yaitu perubahan, organisasi, dan inklusif. Organisasi yang sulit berubah karena merasa bahwa sistemnya sudah berjalan dengan baik dan stabil. Masalah utamanya terletak pada resistensi internal terhadap perubahan, seperti budaya kerja yang kaku dan kepemimpinan yang kurang tanggap untuk mengambil risiko. Dan dampaknya, perusahaan akan menjadi tidak adaptif terhadap perubahan pasar dan juga kebutuhan pelanggan. Fenomena yang kita bahas saat ini itu selaras sama dua teori manajemen. Yang pertama yaitu teori perubahan Lewin, unfreeze, change, dan refresh. Hal ini terlihat ketika perusahaan gagal pada tahap unfreeze, yaitu membuka diri terhadap perubahan. Jadi perusahaan yang tetap di zona nyaman dan tidak mau berubah itu akan sulit untuk bertransformasi. Selain itu, fenomena ini juga sesuai dengan teori adaptasi organisasi yang menyatakan bahwa organisasi harus dapat menyesuaikan diri terhadap struktur dan strategi berdasarkan lingkungan eksternal, sehingga perusahaan yang tidak fleksibel akan tertinggal. Jika dibandingkan dengan perusahaan seperti Tokopedia, mereka akan menghadapi situasi yang berbeda, di mana mereka akan melakukan inovasi seperti teknologi, kemudian kolaborasi strategis. Nah, Tokopedia ini mengalami transformasi yang dimana awalnya hanya marketplace lokal, kemudian berubah bergabung dan menjadi ekosistem digital besar melalui merger dengan Gojek. Nah, hal ini menunjukkan bahwa adaptasi mereka dan juga visinya berjangka panjang. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa manajemen bukan tentang keputusan saja, melainkan perusahaan yang bisa kita adaptasikan dengan lingkungan. Maka, perubahan bukan suatu ancaman, melainkan suatu peluang bagi